Bab 3 Xiao Jian marah sampai wajahnya berubah ungu ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menahan esens yang dia kumpulkan di tangannya dan mengusir teknik bela diri yang akan dia laksanakan. Inferno Chop. Setelah menatap kosong ke ruang kosong untuk sementara waktu, dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen dengan kata-katanya, menatapnya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Plus bukan hanya dia. Semua orang di tempat latihan bela diri juga mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen ketika dia mengatakan bahwa dia telah menerimanya. Keributan pecah di antara kerumunan, yang kemudian juga memandang Xiao Chen seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ritus duel, apa yang baru saja dilakukan Xiao Chen adalah ritus duel di benua Tianwu. Ada banyak jenis ritus duel di benua Tianwu. Misalnya, jika Anda melemparkan sapu tangan ke arah lawan dan ia menangkapnya, itu berarti lawan telah menerima tantangan. Sifat duel semacam ini adalah ramah, dan sebagian besar tantangan adalah dari jenis ini. Menurut perbedaan budaya dan praktik tanah mereka, ada berbagai jenis ritus duel. Namun, terlepas dari tempat itu, ada satu jenis duel raid yang bersifat universal lebih jauh lagi. Duel dengan sifat itu adalah yang paling kejam. Itu adalah tindakan memukul wajah seseorang menggunakan selembar kain sobek dari lengan baju seseorang. Jika kain itu mengenai target, maka permintaan duel secara otomatis disetujui. Dan begitu duel dimulai, itu adalah pertarungan sampai mati. Namun, Xiao Chen berada di grade 9 Spirit Refinement. Tanpa teknik bela diri, bukankah tidak kekurangan mencari maut jika ia menantang murid bela diri puncak untuk duel semacam ini? Di benua Tianwu, penggarap bela diri memerintah tertinggi. Ranah kultivasi marsial dibagi menjadi penyempurnaan roh awal, murid bela diri, master bela diri, master besar bela diri, Saint bela diri, Raja bela diri, Raja besar bela diri, Martial Sage, dan Kaisar bela diri. Realm Spirit Refinement dibagi menjadi 9 kelas, sedangkan realm murid bela diri dan di atas dibagi menjadi kelas rendah, kelas medial, dan kelas superior. Di jalan Martial Cultivation, fase Spirit Refinement dianggap sebagai yang paling menantang. Dan hanya setelah mencapai grade 9 Spirit Refinement dan memadatkan spirit martial seseorang dapat dianggap sebagai seorang kultivator sejati. Untuk orang-orang dengan talenta yang baik, mereka akan dapat menyingkat roh bela diri mereka sebelum usia 10 tahun. Jika roh bela diri terkondensasi setelah usia 10 tahun, maka prestasi orang itu di jalur bela diri pasti akan terbatas. Semakin awal seseorang memadatkan roh bela diri mereka, semakin banyak yang akan mereka capai di masa depan. Di dalam klan Xiao, di halaman yang sunyi, Xiao Chen duduk bersila di tempat tidur di kamar tidur dan mengikuti metode kultivasi tubuh barunya untuk menyerap energi spiritual surga dan bumi. Utas energi spiritual melonjak ke arahnya dari segala arah, memasuki tubuhnya melalui 720 titik akupuntur utama dan minor melalui pori-porinya. Setelah itu, energi roh bergerak sepanjang meridian seperti ular kecil, merayap menuju dantian. Energi roh dari segala arah bergerak melalui meridian dan berkumpul di satu tempat. Bab 3a ada masa tak berbentuk di lokasi dantian. Energi spiritual berputar di atas dantian sekali, berubah menjadi untaian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan kembali ke meridian. Xiao Chen tidak pasrah dan mencoba untuk mengumpulkan energi spiritual lagi dan menggunakan voli baru untaian energi untuk memberi tekanan pada dantian. Tetapi energi spiritual hanya mengelilingi dantian seperti sebelumnya dan kembali duduk di meridian. Setelah beberapa kali mencoba, energi spiritual di sekitarnya mulai menipis. Namun energinya masih belum bisa memasuki dantian. Akhirnya,
Semua energi spiritual mengalir secara terbalik, melalui meridian dan titik akupuntur, memasuki kulit dan otot untuk secara perlahan memelihara tulang, kulit, dan otot Xiao Chen sebelum benar-benar menghilang. Xiao Chen berhenti berkultivasi, kemudian membentur kasurnya dengan frustrasi. Dia masih tidak bisa mengatasi rintangan ini. Sejak Xiao Chen memasuki grade 9 Spirit Refinement, energi spiritual yang diserapnya tidak akan berkumpul di dantiannya. Sebagai gantinya, setiap bagian terakhir meresap ke tulang, kulit, dan ototnya, menyebabkan tubuhnya mudah marah hingga sangat tangguh dan tahan lama, yang juga memberinya tingkat kekuatan yang mengejutkan. Jika lawan tidak menggunakan esens, bahkan jika mereka adalah seorang realem martial master, bela diri, mereka tidak akan bisa bersaing dengan dia dalam kekuatan. Ini adalah alasan mengapa dia bisa berjuang bebas dari Xiao Jian sebelumnya. Namun, jika dia tidak bisa menyingkat roh bela diri, maka dia tidak punya cara untuk menyaring energi spiritual surga dan bumi menjadi esens yang lebih kental. Teknik bela diri untuk murid bela diri dan seterusnya diperlukan esens untuk mengeksekusi. Terlepas dari kekuatan fisiknya, di depan seorang master bela diri yang menggunakan esens, hanya ada jalan menuju kematian. Mungkinkah dia tidak memiliki cara untuk lolos dari kematian dalam 7 hari? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di kepalanya bahwa kompendium penanaman yang dia beli dari Taobao dia tidak dapat mengolahnya di bumi. Tetapi mungkin untuk mengolahnya di dunia ini? Keberadaan roh bela diri berarti bahwa ia mungkin tidak dapat membentuk Jindan atau Yuan Ying. Tetapi bagaimana dengan berkultivasi? Energi spiritual surga dan bumi tidak ada di dunia sebelumnya, tetapi ada di mana-mana di dunia ini. Semakin dia memikirkannya, semakin mungkin hal itu tampak. Dalam kompendium kultivasi, hanya ada satu metode kultivasi abadi, yaitu Purple Thunder Divine Incantation. Dia telah membaca kompendium kultivasi selama 3 tahun dan telah mampu menghafalnya sejak lama. Dia duduk bersila lagi dan mulai berkultivasi menurut Purple Thunder Divine Incantation. Purple Thunder Divine Incantation memiliki total 12 lapisan. Jadi dia secara alami hanya bisa mulai berkultivasi dari lapisan pertama. Dia diam-diam mengucapkan mantra. Segera dapat dengan jelas merasakan energi spiritual di sekitarnya bergerak, dan mulai merasakan kegembiraan di hatinya. Xiao Chen menenangkan emosinya dan terus mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Pada saat ini, dia benar-benar tidak mampu menjadi terlalu bersemangat dan tidak sabar. Energi spiritual di sekitarnya terus memancar keluar. Meresapnya dalam perasaan energi spiritual yang tak tertandingi meresap ke dalam pori-porinya. Benang energi spiritual yang memasuki tubuhnya seperti ikan kecil yang berenang dengan gembira, yang menghasilkan perasaan bebas yang tak terlukiskan. Kecepatan dan kepadatan penyerapan energi spiritual lebih cepat dan lebih padat beberapa kali. Energi spiritual berenang dengan gembira melalui meridiannya. Meridian tipis Xiao Chen meluas dan terus berubah menjadi lebih lebar di bawah pengaruh energi spiritual yang tebal dan padat. Energi spiritual mengalir dengan cepat dan, dalam sekejap, menyelesaikan sirkuit kecil di depan dadanya. Kecepatan yang mengkhawatirkan itu membuat Xiao Chen merasa sedikit khawatir. Buru-buru menenangkan diri dan memperlambat laju sirkulasi energi spiritual ke tingkat yang lebih rendah. Setelah itu menyelesaikan siklus, energi spiritual kembali dan tinggal di atas dantian. Bab 3b Xiao Chen mulai gugup. Dia belum menyerah. Jadi dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan energi spiritual. Dengan hati-hati mengarahkannya sedikit demi sedikit ke arah massa tanpa bentuk yang merupakan dantiannya dan menekannya. Energi spiritual yang tak terbatas seperti naga banjir dan perlahan berenang ke sisi dantian. Perasaan yang dia dapatkan berbeda dari sebelumnya. Dia mencoba ini. Kali ini,
Pikirannya dapat dengan jelas merasakan penghalang yang fleksibel di dantainya yang mencegah energi spiritual menyusup ke dalamnya. Perasaan energi spiritual bergerak maju menjadi lebih jelas sampai akhirnya energi spiritual tidak bisa lagi maju. Xiao Chen mengeraskan hatinya dan menyebabkan energi spiritual lainnya tersebar di meridiannya untuk berkumpul di atas dantiannya. Segera setelah itu mendorongnya untuk dengan ganas mengisi ke bawah. Ada ledakan keras, dan energi spiritual memantul kembali, menyebabkan gelombang besar. Xiao Chen bisa merasakan organ dan organ dalamnya telah bergeser, dan seutas darah segar keluar dari sudut mulutnya. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Dengan cepat mengingat kembali dirinya, dia perlahan-lahan menyalurkan energi spiritualnya ke organ yang rusak. Bab 4 Xiao Chen berjalan ke puncak gunung. Setelah mengembangkan Purple Thunder Divine Incantation, dia bisa merasakan bagaimana persepsinya telah tumbuh lebih tajam daripada sebelumnya. Dia jelas bisa merasakan bahwa hutan di gunung itu dipenuhi dengan energi spiritual surga dan bumi. Saat ini, dia sedang mencari daerah dengan energi spiritual terpadat di sekitar pegunungan. Meskipun dia tidak berhasil mengembunkan bela dirinya kemarin, dia belum menyerah pada harapan. Dalam kompendium kultivasi, selain dari Purple Thunder Divine Incantation, yang merupakan dasar untuk penanaman, ada juga metode untuk memurnikan pil obat. Berdasarkan pengalamannya sejauh ini, ia menemukan bahwa ramuan dunia ini identik dengan yang dicatat dalam kompendium budidaya. Selama dia mengolah Purple Thunder Divine Incantation untuk jangka waktu tertentu dan memadamkan api yang paling dasar, dia bisa memperbaiki pil obat. Dengan bantuan pil obat, akan ada beberapa harapan dalam kondensasi roh bela dirinya. Tiba-tiba, berdasarkan persepsi Xiao Chen, dia melihat area sekitar 500 meter di depannya. Tampaknya ada banyak energi spiritual di sana. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lebih baik. Vegetasinya rimbun, kokoh, dan kuat. Sedangkan pohon-pohon di tempat ini tampaknya lebih tebal daripada di daerah lain. Xiao Chen tersenyum setelah akhirnya menemukannya, dan menyingkirkan cabang-cabang di jalan dan berlari. Ketika dia berada di dekat tempat itu dengan energi spiritual yang berlimpah, Xiao Chen berhenti. Tempat seperti ini biasanya memiliki spirit beast yang kuat yang mengintai. Persepsi binatang buas melebihi manusia, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak merasakannya. Tanah kultivasi yang baik pasti sudah ditempati. Dia harus menemukannya terlebih dahulu. The Beast Spirit terkuat di bagian ini hanya peringkat 2. Hampir setara dengan puncak manusia murid bela diri. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, di samping Purple Thunder Divine Incantation dan jika ia memanfaatkan sekitarnya, ia bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menyebabkan dedaunan menari dengan ringan dan anggun. Xiao Chen menggunakan hidungnya untuk mengendus-endus udara, menangkap aroma wangi darah. Namun, aroma ini sudah ada sejak lama dan pingsan. Jika hidung Xiao Chen tidak sensitif, dia mungkin tidak akan menghiraukannya. Mungkinkah roh binatang yang dia lacak telah dibunuh oleh seseorang? Xiao Chen berpikir dalam-dalam. Dengan beberapa kecurigaan dalam benaknya, dia maju dengan beberapa langkah lagi, hanya untuk akhirnya melihat binatang roh yang mati di bawah pohon. Setelah Xiao Chen melihat lebih dekat, dia terkejut. Spirit beast yang sudah mati ini adalah rubah roh 2 ekor. Melihat luka di tubuh, dia hanya melihat luka pedang di lehernya, yang terbunuh hanya dengan satu tebasan pedang oleh seseorang. The Two-Tailed Spirit Fox adalah keberadaan puncak dari Spirit Beast peringkat 2. Terkenal karena kecepatannya yang mengerikan. Bisa dikatakan tak tertandingi di pinggiran Gunung Sevenhorn. Lebih jauh lagi,
Beast Spirit ini sangat cerdas dan licik. Jika itu bertemu lawan yang kuat, itu akan mengambil kesempatan pertama untuk melarikan diri. Namun, mengingat kondisinya, jelas bahwa saat itu ditemukan, ia dibunuh dengan tebasan dan mati segera tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Xiao Chen memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Rubah dua ekor roh sangat cepat. Jadi seberapa cepat serangan ini harus dilakukan untuk membunuhnya dalam satu tebasan? Orang ini pasti setidaknya di realem Master Martial.